Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Krishna Putra dengan NIM 043 akan mempresentasikan tentang aplikasi bentuk dasar 2 dimensi, 3 dimensi, dan prinsip-prinsip dalam pembangunan. Pembahasan bangunan. Yang pertama ada Starbak Dewata. Yang kedua ada Mercusuar Pandawa. Yang ketiga ada Pondok Kuliner Non. Elemen-elemen utama pada bangunan. Yang pertama ada titik. Titik merupakan awal dan akhir dari suatu garis yang menunjukkan posisi dalam sebuah bangunan dan merupakan pusat perhatian pada bangunan tersebut. Sebuah titik tidak mempunyai panjang, lebar, dan luas. Elemen titik yang terdapat pada ketiga bangunan di atas ditegaskan oleh titik-titik berwarna merah. Yang kedua ada garis. Garis merupakan suatu titik yang diperpanjang pada suatu garis hanya memiliki panjang tetapi tidak memiliki lebar dan tinggi. Kedua titik di ujung gedung diperpanjang sehingga menjadi sebuah garis horizontal, diagonal, maupun vertikal. Pada gambar bangunan di atas terdapat 3 jenis garis, yaitu garis biru mewakili garis horizontal, garis hijau mewakili garis vertikal, garis merah mewakili garis diagonal. Yang ketiga ada bidang. Bidang merupakan sebuah elemen yang berfungsi untuk mendefinisikan batas-batas sebuah ruang. Bidang dapat ditentukan posisinya, memiliki ukuran panjang dan lebar, serta memiliki luas area. Luas suatu bidang dapat dicari dengan mengalihkan panjang dan lebar sesuai aturan bentuk geometri. Pada gambar bangunan di atas ada 3 jenis bidang, yaitu garis biru, yaitu bidang datar, garis hijau, yaitu bidang dinding, dan garis merah, yaitu bidang di atas kepala. Yang keempat ada fungsi. Fungsi utama bangunan Starbak Dewata adalah sebagai sarana akomodasi tempat berkumpul, sembari menikmati kopi maupun menjadi salah satu destinasi liburan bagi kaum anak muda, khususnya di Bali. Fungsi bangunan Mercusuar Pandawa ini adalah sebagai sebuah bangunan berbentuk menara dengan sumber cahaya di puncaknya yang berfungsi untuk membantu navigasi kapal laut yang melintas di dekat tempat tersebut. Fungsi bangunan Pondok Kuliner Non adalah sebagai tempat berkumpul maupun rapat sembari menikmati makanan atau sekedar singgah untuk menikmati makanan saja. Yang kelima ada ruang. Ruang merupakan suatu yang terukur, yang terlihat, dibatasi oleh kejelasan fisik. Sebuah bidang yang diperpanjang ke arah selain arah hakikatnya akan menjadi sebuah ruang. Secara konseptual, volume berbentuk 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan kedalaman. Prinsip-prinsip perencanaan pada bangunan. Yang pertama ada keseimbangan. Keseimbangan adalah suatu kualitas nyata dari setiap objek, di mana perhatian visual dari dua bagian pada dua sisi terlihat sama. Pada gambar 1, keseimbangan terletak pada bentuk yang proporsi. Pada gambar 2, terletak pada tiang penyangga yang berfungsi sebagai penopang. Dan pada gambar 3, terletak pada penggunaan bambu dan ilalang sebagai material utamanya. Yang kedua ada irama. Irama merupakan pergerakan yang ditandai berupa pengulangan elemen atau motif pada jarak yang beraturan atau tidak beraturan. Pada pembangunan akan menyatukan elemen yang berulang secara alami. Pada gambar 1, irama terletak pada balok-balok kayu yang ada di langitnya. Pada gambar 2, terletak pada reling batu palimanan yang mengelilingi di lantai 2 dan puncaknya. Dan pada gambar 3, pada material bambu yang digunakan sebagai penyangga bangunan. 3. Dominasi. Dominasi bertujuan untuk menonjolkan salah satu unsur sebagai pusat perhatian, sehingga mencapai nilai artistik, yaitu berupa area yang pertama kali dilihat oleh pandangan mata manusia. Pada gambar 1, dominasi terletak pada bentuk persegi di bagian depan bangunan. Pada gambar 2, pada bentuknya yang menjulang tinggi, dan pada gambar 3, pada bentuknya yang seperti sebuah gubuk. Yang keempat ada kesatuan. Kesatuan dalam desain arsitektur merupakan keterpaduan dari beberapa unsur menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Dalam hal ini, seluruh unsur saling menunjang dan membentuk satu kesatuan yang lengkap, tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Kesatuan pada gambar 1 terletak pada
penggabungan material kaca dan kayu yang menciptakan nuansa oriental. Pada gambar 2, pada pemilihan ornamen yang tidak bertabrakan. Dan pada gambar 3, pada penggabungan bentuk persegi dengan atap yang berbentuk segitiga. Yang kelima ada keselarasan. Keselarasan adalah keteraturan tatanan di antara bagian-bagian desain, yaitu susunan yang seimbang menjadi satu kesatuan yang padu dan utuh. Masing-masing bidang saling mengisi sehingga mencapai kualitas yang disebut harmoni. Pada gambar 1, keselarasan terletak pada penggunaan bentuk persegi yang selaras. Pada gambar 2, pada penggunaan railing batu pelimanan sehingga terlihat artistik. Dan pada gambar 3, pada penggunaan material yang alami pada bagian eksterior maupun interior. Yang keenam ada pengulangan. Biasanya kita mengelompokkan elemen dalam komposisi acak seperti keeratan mereka satu sama lain dan sifat-sifat visualnya. Kedua prinsip tersebut untuk mengatur elemen yang berulang dalam suatu komposisi. Pada gambar 1, 2, dan 3, pengulangan terletak pada peletakan pilar-pilar yang berulang-ulang. Yang terakhir ada transformasi. Transformasi merupakan prinsip bahwa konsep bangunan atau organisasi arsitektur dapat diubah melalui serangkaian manipulasi dan permutasi terpisah sebagai respon terhadap konteks atau serangkaian kondisi tertentu tanpa kehilangan identitas atau konsep awal. Pada gambar 1 tidak banyak ada unsur transformasi. Pada gambar 2 terdapat pada bentuk yang semakin ke atas semakin mengecil sehingga terlihat mengkerucut. Dan pada gambar 3 nyaris tidak ada unsur transformasi. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.